Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas IPA 8 yang beranggotakan Nila Pravitasari, Nurrohmah Chandra Patmi, dan saya sendiri Nurul Janatun Arihayanah. Hari ini akan menyampaikan tentang pembelajaran tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik pertama, mengenal peserta didik. Submateri yang akan dipelajari pada hari ini yaitu adalah memaknai belajar dan berkembang, menilik peserta didik sebagai individu yang unik, serta diskusi kasus. Memaknai tentang teori belajar dan berkembang. Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah proses pemerolehan kepandaian atau ilmu, sedangkan berkembang merupakan suatu proses perubahan dalam pertumbuhan pada satu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Teori belajar ada 4. Di sini ada teori belajar behavioristik. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Yang kedua ada teori sosial kognitif. Teori ini menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan merampalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Yang keempat adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal yang baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Ciri teori belajar. Yang pertama, ciri behavioristik. Mementingkan pengaruh lingkungan, elementalistik, terbentuknya hasil belajar melalui stimulus dan respon, pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, perilaku yang muncul merupakan hasil dari proses belajar. Yang kedua, ciri sosial kognitif. Fokus utama adalah pengamatan dan peniruan. Tingkah laku model dapat dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Proses meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku dan diakhiri dengan respon rangsangan positif. 3. Ciri konstruktivisme. Menurut John Piaget, terdapat 2 proses. Yang pertama, proses organisasi informasi, yaitu menghubungkan informasi yang diterimanya dengan pengetahuan yang sudah disimpan dalam otak. Yang kedua, proses adaptasi, yaitu mengintegrasikan pengetahuan yang diterima ke pengetahuan yang baru. Sedangkan menurut Vygotsky, terdapat 2 elemen. Yang pertama, belajar secara biologi sebagai proses dasar. Yang kedua, secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ciri humanistik. Berfokus pada aktualisasi diri, fokus belajar menitik beratkan pada proses aspek kognitif dan afektif, serta perilaku diri, dan tidak ada yang berhak mengatur belajar setiap siswa. Teori perkembangan fisik. Perkembangan fisik individu terjadi dari sebelum lahir hingga dewasa. Teori perkembangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori perkembangan masa bayi. Pada masa ini, bayi mampu menggerakkan anggota tubuh seperti tangan, kaki, kepala, dan mata. Yang kedua adalah perkembangan fisik masa kanak-kanak. Perkembangan individu dimulai dari usia 6 tahun. Anak mulai tertarik untuk sekolah, bermain, dan mampu mentaati peraturan. Yang ketiga adalah perkembangan fisik masa remaja. Pada tahap ini terjadi perubahan fisik yang membuat individu mampu bereproduksi. Perubahan tersebut meliputi perubahan tinggi badan, perubahan postur tubuh, dan kematangan organ reproduksi. Dan yang terakhir adalah perkembangan fisik dewasa. Pada masa ini, seorang sudah memiliki kematangan fisik secara emosional dan reproduksi. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif terdiri dari 4, yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan tahap operasional formal. Yang pertama adalah tahap sensori motorik. Pada tahap ini, bayi membangun kemampuan sensorik dan motorik untuk melihat, merasa, meraba, dan mendengar. Yang selanjutnya adalah tahap praoperasional.
Pada tahap ini, anak menunjukkan aktivitas kognitif untuk menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Yang selanjutnya adalah tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak menunjukkan penalaran yang logis dan mampu mempertahankan ingatan. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak mampu memecahkan masalah sendiri melalui berpikir logis dan abstrak. Selanjutnya adalah teori perkembangan sosial emosional. Yang pertama adalah teori ekologi Bronfenbrenner. Ekologi ini dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner, berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu. Menurut Bronfenbrenner, konteks sosial dibagi menjadi 5, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya ada teori perkembangan tentang hidup menurut Erikson. Teori Erikson ini memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap. Terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang hidupnya. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar dapat memiliki perkembangan yang normal. Teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Aturan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 domain, yaitu kognitif, perilaku, dan sosial. Selanjutnya ada teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tingkat pra-konvensional, yang kedua tingkat konvensional, yang ketiga adalah tingkat pasca-konvensional. Selanjutnya yaitu menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Sebagai pendidik, kita perlu memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di dalam kelas. Kenapa kita perlu memahami hal tersebut? Karena hal tersebut akan membantu kita sebagai pendidik untuk dapat mengelola kelas dengan memberikan pengajaran yang lebih baik dan lebih maksimal. Karakteristik peserta didik sendiri merupakan keseluruhan pola dan kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, antara lain yaitu etnik, kultural, motivasi, status sosial, minat, kemampuan awal, gaya belajar, perkembangan kognitif, emosi, sosial, moral, dan perkembangan motoriknya. Latar belakang peserta didik dipengaruhi oleh 3 poin utama, yaitu etnik, budaya atau kultural, dan status sosial. Nah, untuk etnik dan budaya atau kultural ini, di dalam kelas pasti guru akan menemui latar belakang siswa yang memiliki berbagai etnik, budaya maupun kulturalnya. Kita sebagai pendidik harus bisa melakukan pembelajaran yang menerapkan pendidikan multikultural, sehingga pendidik dapat menyikapi keragaman budaya yang ada di sekolahnya dengan baik. Nah, selanjutnya untuk status sosial. Status sosial ini didasari oleh perbedaan pada pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda, khususnya dari orang tua siswa. Nah, penerapan yang bisa dilakukan guru yaitu guru harus bisa bertindak adil dan tidak diskriminatif karena adanya perbedaan status sosial di peserta didiknya. Selanjutnya yaitu pada perkembangan peserta didik. Pada perkembangan ini ada 3 aspek, yaitu aspek perkembangan, kemampuan awal, dan kesiapan peserta didik. Nah, yang pertama yaitu aspek perkembangan. Manusia berkembang dengan cara yang beragam. Mempelajari perkembangan manusia dalam proses dan perannya dalam proses pembelajaran, itu guru diharapkan dapat menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Selanjutnya, yang kemampuan awal dapat diketahui dengan cara melakukan tes non-tes, yaitu seperti wawancara, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah, kemampuan awal ini perlu diketahui agar guru maupun sekolah bisa menetapkan materi maupun asesmen pembelajaran yang akan dilakukan.
Selanjutnya, kesiapan peserta didik. Kesiapan peserta didik ini dibagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu minat, motivasi, dan gaya belajar. Pendidik perlu membawa suasana emosi dengan senang atau gembira agar tidak memberikan rasa takut kepada peserta didik. Bisa dilakukan dengan pembelajaran yang menyenangkan atau menambahkan permainan atau media yang menarik agar minat peserta didik bisa meningkat atau minat dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya yang motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Sedangkan gaya belajar sendiri itu dapat dikelompokkan menjadi visual, audio, sama kinestetik. Nah, peserta didik bisa dibagi menjadi dikelompokkan ke dalam setiap gaya belajarnya masing-masing. Pertama, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik di percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena peserta didik pada kelas 7 sudah berada di fase atau tahap operasional formal. Menurut perkembangan kognitif Piaget, pada tahap ini peserta didik telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis yang logis, sehingga ketika di percobaan pertama peserta didik diberi urutan atau langkah yang perlu diikuti, maka di percobaan kedua peserta didik mampu mengerjakan soal yang sama tanpa melihat lagi urutan pengerjaan soal seperti pada saat percobaan pertama. Sebagai seorang calon guru, dari hasil diskusi metode tersebut dapat diterapkan untuk soal-soal yang sistem pengerjaannya sistematis dan terstruktur. Metode tersebut menerapkan teori belajar behavioristik. Hal ini dikarenakan mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui proses stimulus respon. Jika melihat pada tahapan perkembangan dan kesiapan belajar anak, maka metode tersebut dapat diterapkan apabila peserta didik berada pada fase yang masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa dan memerlukan contoh atau instruksi. Pun kelemahan metode tersebut adalah bersifat teacher center atau hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Yang pertama, peserta didik kelas 1 SD biasanya mempunyai rentang usia antara 6-8 tahun, sehingga bisa dikategorikan sebagai tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak memiliki kemampuan untuk mengingat tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda. Hal ini disesuaikan dengan teori perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Piaget. Peserta didik pada usia ini cenderung tertarik dengan lingkungan sekolah dan dapat mengembangkan pola permainan, sehingga Lina sebagai seorang guru bisa menciptakan model pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan game-based learning atau model pembelajaran matematika realistik. Game-based learning menurut Taylor Francis merupakan suatu jenis media pembelajaran berbasis game yang memanfaatkan permainan sebagai media pembelajaran interaktif. Ini saya menyertakan salah satu contohnya adalah permainan ular tangga menggunakan dadu. Pada permainan tersebut, peserta didik dapat bermain dan berhitung melalui media ular tangga. Sedangkan untuk model pembelajaran matematika realistik, suatu model pembelajaran yang berbasis pada masalah kontekstual sebagai titik pangkal. Pembelajaran ini menggunakan benda realistik yang ada di sekitar lingkungan sekolah seperti kelereng. Siswa dapat dihitung dengan menggunakan kelereng sebagai objek realistik yang nyata dan dapat dilihat. Kedua, karena model pembelajaran game-based learning atau matematika realistik ini merupakan model pembelajaran yang memudahkan peserta didik pada usia sekolah dasar untuk memahami materi berhitung. Dilihat dari teori perkembangan kognitif menurut Piaget, anak usia 7-11 tahun dapat mengingat jumlah dan ukuran suatu benda. Agar peserta didik dapat dengan mudah mengingat, maka perlu menciptakan suasana pembelajaran yang berkesan dan menyenangkan untuk peserta didik. Setelah kami diskusi, kami menyatakan keputusan Made sudah sesuai, karena sebagai pendidik, Made harus bisa memahami karakteristik peserta didik.
proses pembelajaran akan berlangsung efektif atau tidak itu sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman peserta didik terkait peserta didiknya, terkait karakteristik peserta didik. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang dicapai, aktivitas yang dilakukan. Penggunaan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan peserta didik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Madi mempertimbangkan peserta didiknya yang berasal dan bertempat tinggal di Bali dengan mengganti contoh teks deskripsi dengan pantai dan makanan khas Bali. Selanjutnya pada pertanyaan kedua, prinsip yang digunakan Made dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam memberikan contoh tes deskripsi yang berbeda, yaitu berdasarkan latar belakang peserta didiknya. Latar belakang yang berbeda digolongkan berdasarkan etnik, budaya atau kultural, dan status sosial. Wilayah Bali yang banyak pantai mendasari Made mempertimbangkan pemilihan tema teks deskripsi yang akan digunakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia.